Maka Abu Jahal membawa batu yang sangat besar, dia angkat, lalu hampir ketika posisinya dekat dengan Kanjeng Nabi, hampir dia lemparkan ke kepala mulianya Kanjeng Nabi. Ketika sudah mendekati, ternyata tiba-tiba di sampingnya Kanjeng Nabi muncul unta jantan yang sangat gagah, yang langsung mentelengi, langsung melotot kepada Abu Jahal. Dan saat itu juga Abu Jahal ketakutan, lari terbirit-birit. Banyak sekali. Sama juga Uqbah bin Abi Mu'ad itu juga melempari Kanjeng Nabi dengan kotoran unta. Nah, Kanjeng Nabi ketika sholat di depan Ka'bah dilempari dengan tainya unta di kepalanya Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidah Fatimah nangis-nangis melihat ayahnya disakiti seperti itu, ya langsung tai-tainya, kotor-kotorannya unta itu yang ada di kepalanya Kanjeng Nabi langsung dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah. Uqbah juga sama. Ketika Kanjeng Nabi sujud di depan Ka'bah, langsung Uqbah melilitkan serbannya ke lehernya Kanjeng Nabi, ditarik, dicekik oleh Uqbah tadi, hingga datang Abu Bakar menolong Kanjeng Nabi. Artinya apa? Kanjeng Nabi sebetulnya bisa melawan. Sekali lagi, Kanjeng Nabi itu terkenal jagoan, gagah, fisiknya sangat luar biasa. Bahkan sudah kita ceritakan seperti Rukanah, pegulat nomor 1 di Quraisy, di Arab. Tidak ada satupun yang mengalahkannya. Satu-satunya yang bisa mengalahkan adalah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pegulat. Kalau umpama disakiti Abu Jahal, disakiti Uqbah, ya sangat bisa lah. Kira langsung diwantemi, ya iso, sangat bisa sekali. Tapi Kanjeng Nabi dengan gagahnya, dengan wibawanya, membiarkan orang-orang bodoh tersebut malah justru terlihat sangat bodoh. Bayangkan, orang yang awalnya sangat dihormati karena kebijaksanaannya, sekelas Abu Jahal. Abu Jahal itu nama lainnya, nama aslinya adalah Abul Hakam, julukan Abul Hakam, bapak sebuah kebijaksanaan, bapak kebijaksanaan. Saking cerdasnya, saking wibawanya, dan saking banyak sekali solusi dan hikmah yang diambil dari kehidupan Abul Hakam ini. Tapi ketika ada Islam datang, Nabi Muhammad diutus, langsung menjadi tantrum bahasanya, langsung menjadi kejang-kejang, kebenciannya menyala-nyala, sampai hal-hal bodoh yang tidak layak dilakukan oleh orang terhormat seperti beliau, ternyata beliau melakukannya. Akhirnya beliau dijuluki oleh masyarakat Abul Jahal. Lawan katanya adalah bapak kebodohan. Sehingga Kanjeng Nabi itu sangat banyak sekali diperlakukan, disakiti, dipersekusi. Tapi masuk ke bab yang baru ini, halaman 27, Ida'u Quraisyin lis-sahabah. Persekusi Quraisy kepada para sahabat. Lamma ra'at Quraisyun, ketika kaum Quraisy melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah asbaha, menjadi sapa Rasul azizan iku mulya, iku gagah, menjadi khabarnya asbaha. Asbaha ini teman inna apa teman kana? Inna apa kana? Coba kana bareng-bareng. Kana dhalla bata adha asbaha amsa soro laisa zala bariha. Ulangi. Kana dhalla bata adha asbaha amsa soro laisa zala bariha. Berarti asbaha itu teman-temannya, karena yang menasobkan khobar azizan menjadi khobarnya asbaha. Muhtaroman, yang terhormat. Imtana'u, maka mereka para kafir Quraisy berhenti an adahu, dari persekusi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika dipersekusi, dihinakan, Kanjeng Nabi tidak membalasnya, padahal Kanjeng Nabi gagah. Kanjeng Nabi punya keluarga yang gagah, punya nasab yang gagah, punya fisik yang gagah, punya kemampuan yang gagah, punya otak yang gagah, punya kecerdasan yang gagah, punya kewibawaan yang gagah. Sehingga ketika disakiti oleh kaum Quraisy, ternyata gak digubris karena Kanjeng Nabi, maka itu justru menambah kewibawaan Kanjeng Nabi. Andaikan Kanjeng Nabi ikut gegeran, ikut ilo-iloan, teman-teman kaum Quraisy, jambak-jambakan, maka justru kewibawaan Kanjeng Nabi akan tercoreng. Ibarat umpama ya, seorang bunyai, katakanlah bunyai, dihina sama masyarakat. Ya kalau dia diam, maka dia malah menjadi terlihat wibawa dan anggun. Tapi nek bunyai iki sing terhormat, dihina masyarakate, langsung tukaran jambak-jambakan nang ngarep masyarakat, maka itu termasuk mencoreng nama baiknya. Begitu pula Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki wibawa, gagah, dihina oleh orang-orang
tapi tidak digubris, maka semakin tinggi wibawanya, semakin tinggi gagah-gagahannya. Ketika orang-orang Quraisy menyadari bahwasanya Nabi tambah wibawa, tambah gagah, maka saat itu juga wa aqbalu ala ashabihi bil idza. Maka orang-orang kafir Quraisy berhenti mencaci maki Nabi, berhenti mempersekusi Nabi, pindah ke persekusi kepada para sahabatnya. Nek Kanjeng Nabi gak ngefek, maka sing disiksa, sing dihinakan, yang dipersekusi adalah para sahabatnya. Wala siyama al mustad'afina, apalagi orang-orang yang lemah, alladzina la nasira lahum, yang tidak memiliki bantuan sama sekali. Artinya apa? Orang-orang lemah di sini adalah orang-orang yang tidak punya kabilah. Pertama, bisa orang budak, statusnya budak, itu kasta terendah, bisa biasa diinjak-injak. Yang kedua, orang yang tidak punya keluarga, orang yang tidak punya suku, orang yang tidak punya kabilah. Ini juga termasuk orang yang lemah, yang biasa diinjak-injak. Soalnya apa? Kemarin kita ceritakan bahwa orang Arab itu punya hamiyah, fanatisme suku, fanatisme kabilah, fanatisme keluarga besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. هذه سيدنا محمد وسيلة الفضل والشرف والدرجة والمرتبة المقام المحمود الذي أتوته إنك ربي اغفر ربي اغفر ربي اغفر رحمة الله alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan bahwa jadi kasta Arab itu ada kasta terendah. Salah satunya adalah kasta terendah adalah kasta yang tidak punya keluarga. Kasta yang tidak punya suku, tidak punya marga.
Kalau dia punya suku, punya marga, punya keluarga besar, ketika dia disakiti, maka semua keluarganya akan marah. Keluarga besarnya akan marah, akan membela dia benar atau salah. Itu dalam tradisi Arab yang dinamakan hamiyah. Maka orang-orang itu tidak berani menyakiti satu sama lain karena potensinya, dampaknya akan ada perang antar keluarga besar, perang antar suku, perang antar kabilah. Maka melihat fakta yang seperti ini, sehingga orang-orang kafir Quraisy ingin menyiksa orang Islam, maka yang disasar adalah orang-orang yang tidak punya marga, yang tidak punya keluarga. Biasanya orang-orang yang tidak punya keluarga ini orang-orang pendatang dari Habasyah, dari Afrika, atau dari Romawi, katakanlah dari Syam, dari mana, dari Persia. Ini orang-orang yang tidak punya kabilah, Arab, tidak punya keluarga besar. Sehingga orang-orang yang masuk Islam dari kalangan mereka ini mudah sekali menjadi sasaran empuk persekusi orang-orang kafir. Fa akhadat kullu qabilatin. Maka setiap kabilah tu'adzibu akan menyiksa man aslama minha, orang-orang yang Islam, yang masuk Islam dari kabilahnya, bil habsyi, dengan penjara. Banyak sekali orang-orang Islam yang masuk oleh keluarganya sendiri di penjara. Jadi yang berani nyiksa ya keluarganya sendiri. Karena kalau keluarga lain menyiksa orang lain, maka potensinya keluarganya nggak terima. Maksudnya gini loh, kalau umpama naudzubillah saya punya adik nakal, kalau saya ngantemi adik saya biasa saja. Kalau saya ngukum adik saya biasa saja. Tapi kalau ada orang lain ikut ngupung adik saya, jiwa kekeluargaan saya akan muncul. Aku sing ngantemi wong iki. Sehingga budaya seperti itu, sehingga ada kebijakan, bukan kebijakan, peraturan orang-orang Quraisy yang harus menyiksa orang Islam adalah keluarganya sendiri. Kepala keluarga wajib menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam. Ketua kabilah, ketua suku harus menyiksa anggota sukunya yang masuk Islam. Bil habsi, dengan penjara, wal dorbi, dan pukulan, wal ju'i, dan melaparkan. Ini banyak sekali, nanti kita jelaskan. Wat adshi, dan menghauskan. Hatta sorol wahidu minhum, bahkan ada satu di antara mereka la yastati'u, yang tidak mampu al julus, duduk. Wala yadri, dan tidak mampu, tidak mengetahui ma yaqulu, apa yang dia ucapkan, min syiddatil adabi, saking dahsyatnya adab yang diberikan kepada mereka. Ini kalau di kitab Rahul Maktum ini sangat banyak sekali tokoh-tokoh para sahabat yang dihukum, yang disiksa oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Contohnya siapa? Pertama, kalau di sini pertama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu dari Romawi, berarti bisa dari Syam. Romawi itu ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu ibu kotanya Roma atau Milan. Milan itu Italia. Milan sama Roma. Itu ibu kotanya Romawi Barat. Kalau Romawi Timur itu ibu kotanya Konstantinopel. Mana itu? Istanbul, Turki. Romawi Barat itu lebih dulu hancur. Sebetulnya Romawi itu satu, ketika sebelum Masehi satu, cuman ada konflik keluarga, maka sehingga terpecah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Tapi Romawi Barat tidak langgeng. Cuma di awal-awal Masehi hancur Romawi Barat. Romawi Timur eksis sampai 1500 tahun setelahnya. Sampai ditumbangkan oleh Muhammad Al-Fatih pada 1500 ya, 1500-an. Sehingga Romawi Barat itu Romawi Timur itu lebih langgeng daripada Romawi Barat. Romawi Timur ibu kotanya adalah Turki, Konstantinopel. Nah, orang-orang yang pendatang dari Romawi, dari Syam datang ke Mekah, masuk Islam, ya disiksa. Wong mereka juga tidak punya keluarga, siapa yang mau membeli? Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu disiksa, dipukuli, ada yang mengatakan dicelupno banyu sampai pingsan, baru dibiarkan. Setelah sadar bangun dicelupno banyu maneh sampai gelegepen, pingsan, diwantemi sampai yafquda wa'yuhu, kesadarannya hilang dan dia ngomong ngelantur. Itu saking dahsyatnya siksaannya. Wa mimman udzibu Bilalun, dan termasuk yang paling dahsyat disiksa adalah Bilal. Bilal juga sama. Bilal dari Habasyah, dari Afrika. Dia pun juga punya keluarga yang melindunginya. Bahkan dikatakan
Bilal itu, ini loh, lehernya ditali dengan tampar besar, terus tali tersebut panjang, dibuat mainan anak-anak kecil, diseret sama anak-anak kecil banyak, keliling kota. Itu Bilal, itu pertama. Bilal masih nggak ngefek, maka Bilal tersebut tetap dikalungkan leher, dipancung, lalu dipancung disalib, lalu dicambui dengan tongkat. Wa yulji'uhu ilal julusi fi harris syamsi. Bahkan Bilal itu ditelanjangi cuma katokan tok, langsung dijemur di pas posisi yang sangat panas sekali. Diterlentangkan. Arab itu panasnya luar biasa. Bahkan kalau kita menumpahkan telur itu langsung mateng, bisa mateng. Itu saking panasnya. Itu Bilal itu diterlentangkan di batu-batu yang sangat panas sekali, di puncak kepanasan. Enggak cuma itu, tapi dia juga ditindih batu yang sangat besar, yang sekiranya hampir mati, langsung batunya diangkat. Jadi Bilal udah sampai mati. Oke, Bilal udah sampai mati, disiksa sampai dia kufur. Semakin bertahan semakin panas, semakin bertahan semakin panas. Soalnya apa? Ibarat seperti ini loh. Kalau ada raja memerintahkan rakyatnya gak gelem melakoni di depan masyarakat umum, dia merasa terhina. Loh, aku ini wibawa. Anak buahku gak nurut. Malah ngelawan di depan masyarakat banyak. Ini berarti sangat mencoreng nama baiknya. Umayyah ketika melihat Bilal itu sangat sangat menolak sekali dengan perintahnya untuk kufur sama Nabi Muhammad. Semakin marah, semakin terhina dia. Maka siksaan-siksaan semakin pedih. Bahkan itu tadi dicambuk sangat luar biasa sampai ditindih batu yang sangat besar. Hampir mati baru ada Sayyidina Abu Bakar datang, "Wahai Umayyah, kamu kok bisa-bisanya? Kamu dulu orang bijak. Kamu menjadi orang yang bengis seperti ini. Udah, tak beli budaknya. Seberapapun harganya, dibeli dengan harga yang sangat tinggi." Itu Bilal bin Abi Rabah. Lanjut juga ada Ammar bin Yasar di situ. Bilal Ammar bin Yasar. Ammar bin Yasar itu sama. Itu juga tidak punya keluarga. Ammar bin Yasar itu aslinya intinya dia pun juga tidak punya keluarga. Lah Ammar bin Yasar itu bapaknya dan ibunya itu juga disiksa mati-matian. Bapaknya juga sama, dijemur di posisi suhu yang sangat panas, dicambui. Dicambui juga dibakar. Dibakar pas kesakitan langsung dilepas. Dibakar lagi, kesakitan dilepas. Sehingga terus-menerus kepanasan, luka bakar, dicambui di depan orang banyak, ditelanjangi, dipanasi. Dan itu enggak cuma sehari dua hari. Hampir mati, dibiarkan besoknya dikasih minum. Udah sampai mati, kudu sampai tersiksa. Kudu sampai dia keluar dari agama Nabi Muhammad. Akhirnya dibakar, dibakar titik, dilepas. Udah sampai mati, dilepas, disiksa terus. Ujung-ujungnya bapaknya Yasir, Ammar bin Yasir, namanya Yasir itu kan tiga. Ammar, bapaknya nama Yasir, ibunya nama Sumayyah. Ammar ini, Yasir ini bapaknya ujung-ujungnya mati. Karena apa? Karena memang sudah tua renta, kurus sekali, kurus sepol, rambutnya putih, disiksa dengan sedahsyat itu. Akhirnya apa? Mati. Yang Ammar mati. Nangis Ammar. Sumayyah juga nangisnya luar biasa melihat bapaknya dibunuh atau disiksa sampai mati di depan matanya. Ganti Sumayyah. Wahai Sumayyah, Ammar suruh lihat. Sumayyah, apakah kamu nggak mau kufur dengan Muhammad? Tidak mau. Disiksa, dicambuk. Perempuan padahal. Dikatakan loh, bahwa Sumayyah itu ajuzan, nenek yang tua renta, kabiran yang sangat tua, dhaifatan yang sangat lemah. Emak umur 70-an, itu kurus, kecil, terus gak kuat lapo-lapo. Masih disiksa, dibakar, dicambuk, dijemur panas. Sampai kepanasannya sangat luar biasa. Akhirnya terakhir, Umayyah itu dengan ucapan yang sangat kotornya, tiba-tiba Sumayyah dipanas-panaskan disiksa. Kamu kafir kemana? Kafir sama Muhammad? Enggak. Ahadun ahad, pokoknya harus Allah. Emosi langsung diomongi dengan omongan kasar. Sumayyah, kamu tuh nenek tua. Kamu masuk agamanya Muhammad paling gara-gara ngefans sama Muhammad kan? Muhammad kan ganteng.
langsung Sumayyah tuh emosi, diludahi itu Umayyah. Duh, langsung Umayyah yang namanya bangsawan diludahi di depan orang banyak. Akhirnya malunya sangat luar biasa. Apa yang dilakukan? Sumayyah langsung diterlentangkan, Sumayyah diterlentangkan, Umayyah ngambil tombak, ditusuk Sumayyah itu dari kemaluannya. Nenek-nenek bayang. Nenek-nenek ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perutnya. Nenek-nenek sampai mati. Teriak-teriak Ammar. Ibu, nangis teriak-teriak. Akhirnya terakhir Ammar terus coba lihat, bapakmu wafat, ibumu juga tewas. Apakah kamu juga akan menyusul? Dicambuk terus, dikasih panas, cambuk terus. Akhirnya baru kamu kalau ingin bebas tidak mati, maka cacilah Muhammad. Maka Bilal nggak kuat, akhirnya Bilal mencaci Nabi Muhammad. Akhirnya setelah mencaci Muhammad langsung dia kejang-kejang, getar saking takutnya. Akhirnya lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lesanku sudah mencaci dirimu. Ya Rasulullah, aku sudah kufur. Ya Rasulullah, nangis-nangis. Akhirnya turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang kalau dipaksa untuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kufur, namanya terpaksa, maka selama dia hatinya masih beriman, maka dia tetap dianggap beriman. Banyak sekali, sama lagi. Wa akhuhu, wa abuhu, wa ummuhu. Ini sudah dijelaskan semua. Wa Khabbab bin Ard. Khabbab bin Ard yang kemarin sudah kita spill berkali-kali. Khabbab bin Ard itu juga orang luar, nggak punya keluarga. Orang Persia. Dia kerja di Mekah sebagai pandai besi. Haddadan ini maksudnya dia pandai besi yang biasa membuat pedang, buat pisau. Itu kerja. Bosnya tahu kalau dia termasuk masuk Islam. Maka bosnya langsung yang menyiksa Khabbab tersebut. Dan ini sangat terkenal. Khabbab ini terkenal dengan siksaan yang sangat luar biasa. Khabbab ini dijelaskan bahwasanya azzabathu maulatu binar. Bos perempuannya. Bosnya wedok. Jadi bosnya loh wedok. Bengisnya luar biasa. Dia dibakar hidup-hidup, hampir mati diselamatkan. Kanat ta'tibil hadida al-Muhammadu. Si bos perempuan itu namanya juga pandai besi ya. Pandai besi itu punya lempengan-lempengan besi gede. Lempengan besi itu dipanaskan sampai membara, sampai warna merah. Nah, setelah merah itu langsung ditempelkan di punggung Khabbab, seperti di setrika. Kalau di setrika nggak terlalu panas, setrikaku nggak panas. Buktinya apa? Buktinya besinya nggak sampai merah. Lah kalau ini pandai besi dibakar sampai Muhammad, sampai warna kemerah-merahan, ditempelkan ke punggungnya Khabbab. Dan juga aurasihi, dan juga sekaligus kepada kepalanya. Kepalanya disetrika, bukan disetrika sekali lagi. Dinyonyok, bukan dinyonyok ya. Ya kemang loh, besi lebar. Dia apa bahasa? Apa? Dinyos sampai rusak. Makanya ketika wa kana al-musyrikun aidan yu'adzibunahu fayawallu unuqahu wa yadzibuna sya'rahu. Jabuti iki nih rambut. Bayangno. Jadi dia dibakar. Terus dia juga disetrika. Dengan sekali lagi bukan setrika ya. Setrika enggak panas. Ya panas, cuman juga enggak sepanas besi yang dipanaskan. Juga dicabuti rambutnya. Bayangno kepala loh rambut dicabuti. Seperti apa sakitnya? Waqad alqauhu 'alan nari, dan juga tidak hanya disetrika, dia pun juga dilempar di api. Di api. Summa sahibuhu 'alaiha, lalu dicabut. Jadi setelah dibakar, cabut sampai mati. Dibakar sampai mati. Itu kan semakin sakit. Kalau dibiarkan mati ya enak, langsung mati. Ini tidak. Fama atfa'aha illa wadaku dhuhri. Ini yang terkenal. Khabbab itu terkenal dia dibakar yang yang memadamkan apinya adalah itu loh, air putih dari lukanya yang memadamkan. Jadi seperti ini modelnya itu, bahwa disiapkan bara kayu dengan kayu dan besi-besi dibuat bakar itu, kemudian Khabbab dilemparkan ke situ dek, habis itu diangkat, kepanasan diangkat, diangkat. Lah suatu ketika dilumahkan di atas ditelentangkan di atas bara api ditempelkan, dibiarkan sampai, tahu kan kalau luka bakar itu kan mengeluarkan air. Lah air itulah yang mematikan
bara api tersebut. Saking panasnya dan saking rusaknya kulitnya Khabbab. Maka ketika akhirnya Khabbab diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah, diselamatkan dan dibayar bosnya, selamat. Akhirnya beliau ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi. Setelah hijrah Kanjeng Nabi, ini orang ini ya sing ganteng lah istilahnya, sing ganteng. Wajahnya nggak rusak. Sehingga ketika pada zaman Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, itu pernah kumpul bersama rakyatnya bicara. Ini singgasananya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar mengumumkan, "Wahai rakyatku, ada Bilal enggak? Kalau ada Bilal, suruh duduk di sampingku." Karena Bilal lu kasta terendah loh. Maaf ya, kalau secara manusiawi kasta terendah. Soalnya apa? Dia enggak punya keluarga, dia budak kulit hitam. Tapi oleh Islam dia diangkat. Bilal, dia berhak duduk di singgasana samping saya ini. Kenapa? Karena siksaannya yang sangat luar biasa ketika perjuangan di awal Islam. Khabbab tersenyum. "Wahai Umar, ya Umar, apa kamu nggak tahu siksaan yang telah menimpaku?" "Oh, ya Khabbab, apa kamu disiksa juga?" "Loh, belum tahu dia." Sayyidina Umar. Khabbab berdiri ke singgasananya Umar, "Saya nggak mau cerita. Cukup saya ingin membuka baju saya." Maka ketika Khabbab membuka bajunya, semuanya melihat kulitnya hancur. Bahkan Umar mengatakan, "Seumur hidup saya nggak pernah lihat bentuk kulit seperti itu. Ini bukti bahwasanya penyiksaan dan aku sih urip-urip ae." Yuk hancur kan. Tahu kan kalau luka bakar itu kalau sekarang medis kan canggih. Ya sekarang dulu luka bakar seumur hidup. Jadi sekujur tubuhnya ini luka bakar semua. Dan itu Khabbab langsung aja Umar, "Iya benar, Khabbab layak duduk di samping singgasana saya." Dan sangat banyak sekali cerita-cerita tentang siksaan-siksaan tersebut dan ikut tidak ngefek sama sekali pada keimanannya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwasannya menjadi sahabat Nabi enggak gampang. Makanya kita bersyukur urip jadi umat Kanjeng Nabi, gak menangi perang, gak menangi disiksa sahabat, jadi umat Kanjeng Nabi, golek pahala gampang, tobat gampang, uripe ayam-ayam ae, turu, mangan, kerja, oleh duit, kerja jalan-jalan, sholat, oleh pahala gede, maksiat, tinggal tobat, mati melbu surga. Lah enak sih. Lahir Islam, dirawat wong tua, pendidikan terjamin, kerja enak, duit ono. Kalau duwe utang akeh-akeh, gak sampai miliaran, gak sampai triliunan. Utang-utang titik-titik, mangan iso gak kelaparan, sholat iso, ibadah iso, maksiat titik iso tobat. Kan ngono. Maksiat titik iso tobat. Nakal maneh nasi titik tobat maneh. Ibaratnya urip iki niku enak. Nek pahala wae, mati-mati mlebu surga. Lho enak toh. Belum tentu posisi kita ketika menjadi sahabat Nabi, belum tentu kita menjadi sahabat. Ketika kita posisinya hidup di masa Kanjeng Nabi, belum tentu kita jadi sahabat. Gelem ah. Waduh, ndelok siksaan koyo ngono, mendingan nyari aman. Malah saiki siksaan di depan mata, siksaan di depan masyarakat. Mendingan nyari aman di dunia maksudnya. Apa berani kita memutuskan siap disiksa seperti itu? Enggak. Ini paling makan enak urip bersama Kanjeng Nabi, bisa jadi sahabat, bisa hidup 24 jam bersama Nabi. Awakmu diutus ditakdirno jenenge urip nang ini 1400 tahun setelah mau Kanjeng Nabi Muhammad iku krana awakmu gak pantes urip nang zaman ngono. Andaikan kita urip di sana, bisa jadi kita jadi musyrikin. Bisa jadi. Didelok azro cara kita urip nang zaman Kanjeng Nabi kayak gowocek arek Ari median ari. Kang rawani mlebu Islam. Wis 1400 tahun yang lain wis ben muslim. Ya bisa jadi seperti itu. Wong kene enak. Oh iya Azra iki nek cara tak uripno awal tahun 1900-an ya. Gak pantes ya, gocek ari. Apa perang lawan Belanda gak wani iki. Wis tahun 2000-an ae. Artinya semuanya itu ada hikmahnya. Jadi gak usah kepedean. Aku pengen jadi sahabatnya Nabi. Enak men sahabat Nabi. Artinya apa? Agama yang kita hadapi sekarang itu sangat mudah sekali dibanding dengan yang lainnya. Sama seperti perempuan saiki, perempuan saiki merasa dikekang. Perempuan sekarang modern dikekang.
Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oh, gak ngerti Sumayyah. Sumayyah lo mempertahankan agama lo sampai kok ngono. Iki perempuan urip enak, yo tiktokan yo lanjut, yo enak, mangan yo enak, turu. Sik ngomel lah, perempuan dikekang. Oh cek enak ngomong iku lho, Sumayyah dikekang lho, sampai disiksa, dibakar, sampai ditusuk kemaluannya sampai tembus perut. Apa gak? Ini malah dikekang. Urip sik enak kok ngene dikekang ya apa sih? Kurang bersyukur, kurang maca sejarah. Intinya agama ini apa? Mempertahankannya harus dengan perjuangan. Awak dhewe sing rai-rai gak patek berjuang ini sengaja oleh Gusti Allah sengaja didekek nang zaman-zaman sing enak. Sing sekirane nom-noman yo enak, tuwek yo enak, mati melbu surga. Melbu neraka kenemenen. Sumpah. Pokoknya awak dhewe sing nggunakake ini melbu neraka kenemenen, sumpah kenemenen. Wis aja sampe. Naudzubillah, aja sampe. Toh ya umpama andaikan ada salah satu di antara kita yang masuk neraka, insyaallah ono salah siji sing nyelametno lah insyaallah. Umpama aku kepreset, ya ono Ilman lah, Samsul lah. Sat. Tulisan. Sawangan ya. Wah, ustaz ku bener kok. Gak pantes blas ngene tak selametno. Jadi itu memang terjadi, di akhir ini terjadi. Teman antar orang teman yang pernah jamaah bareng, poso bareng, ngaji bareng itu semuanya apa ya, punya scan wajah. Punya scan wajah eling nang koncone nek sing lho kok gak iki yo, gak ono arek iki yo. Maka sudah sering kita ceritakan bahwasanya suatu saat di akhirat orang-orang ahli surga akan mencari temannya siapa. Sawangan gak pantes blas ustaz yang bener kok. Aku yang belum surga. Sesat ini tak selamat lo Ustaz. Nah, sawangan nih. Soalnya belum tentu ustaz yang nakal ya akeh. Tampilannya kono gagang ini. Hasute, iri ini, dengki ini akeh. Akhirnya ya mlebu neraka. Didelok murid-e lho. Ustaz ku bener kok. Apa ya? Gak jelas iki. Cari gak pantes blas umat saiki bener kok. Dek dhewe bener kok. Gini tak selamat no. Alhamdulillah. Intinya kita urip di zaman ini wis sebagai pilihan. Emang kapasitas kita itu hidup cocoknya pada zaman sekarang. Wallahu taala alam bissawab. Sisa waktu sik. Kita lihat waktu sik. Pokoknya setengah jam saat durung isya kudu wis metu. 10 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan mungkin. 10 menit lagi. Ojo sampai kok wingi 20 menit jegat metu iki gak sembayang. Monggo barangkali ada pertanyaan. Ya. Berarti orang Islam itu harus pede masuk surga atau kayak masuk neraka gitu. Apa kayak apa pede aja lah masuk surga apa kayak rendah diri terus kayak masuk neraka gitu. Gak. Harus pede tapi tahu diri. Harus pede tapi tahu diri. Artinya mau pede yo aku mlebu surga, mosok wong Islam gak mlebu rek. Ya jelas orang Islam pasti masuk surga jelas. Cuman kan mampir neraka kan juga bisa, mampir berseni. Cuman apa ya, gak mampir blas ya sangat bisa sekali. Makanya yakin masuk surga tapi ya tahu diri. Tahu diri artinya apa? Ya maksiat mau dihindari. Nek maksiat langsung taubat. Setelah itu baru pede. Soalnya apa? Pede mlebu surga iku artine husnudzon nang Gusti Allah. Sekali lagi. Pede suatu saat mlebu surga iku secara tidak langsung husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon nang rahmati Gusti Allah. Ana inda dzanni abdi bi apa falyadzun nabi masya'a. Maka apa? Aku tergantung dengan persangkaan hambaku. Nah, hambaku atine api, nyongkok api, aku bangga nang dhek. Ya sama seperti yang PWD, aku uripku nang donya enak, pasti nang akhirat yo enak. Selama aku sholat 5 waktu iya, maksiat yo tak hindari. Kalaupun maksiat titik-titik ya aku yo tobat. Ya bismillah, aku insyaallah surga. Iki husnudzon nang Gusti Allah dan Gusti Allah merasa terharu. Kalau kita itu dihusnudzon sama orang, itu kita timbul rasa cinta. Ini beneran, ono wong yo ngefans sama kita katakanlah, husnudzon sama kita, itu sedikit demi sedikit timbul rasa cinta kita kepada mereka. Merasa terharu. Gusti Allah juga sama, ketika kita husnudzon sama Gusti Allah, dosaku akeh nek tobatku kok ngene insyaallah tulus, insyaallah diampuni Gusti Allah apian. Wong aku yo uripku yo normal. Uripku yo gak tuli, segate bahasa isyarat ngene-ngene. Motoku yo normal, iki tondo Gusti Allah sayang sama aku wis gampang. Gusti Allah sayang aku nang donya, pasti Gusti Allah sayang aku nang akhirat.
Iki bangga Gusti Allah, bangga. Wih, asik wong iki. Husnudzon nang aku. Wis jelas dikokai keapian sama Gusti Allah. Berarti PD mlebu surga iku apik tapi yo rada tahu diri lah, rada tahu diri. Monggo. Ada pertanyaan lain? Apa? Hadis dhaif ya? Terus? Muslimin wa muslimatin. Ada muslimatinnya. Yang dhaif itu muslimatinnya. Iya kan? Iya kan? Makanya saya awal-awal dulu, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya sebut. Tapi ternyata kata-kata muslimatin ini dhaif. Iya kan? Di thalabul ilmi mencari ilmu, muslimin sama muslimatin. Muslimin itu sudah mencakup. Masih gitu loh. Kalau mukminatin itu perempuan, tapi kalau muslimin itu mencakup perempuan juga. Bahasa seperti itu. Bagi para siswa ini ya wis. Apa? Pendaftaran siswa baru, ya enggak? Ada pendaftaran siswa-siswi baru enggak? Enggak kan, pendaftaran siswa baru. Berarti apa? Laki-laki perempuan masuk. Tapi kalau pendaftaran siswi baru, berarti itu khusus perempuan. Sama seperti ala kulli muslimin, mencari ilmu itu fardu atas seorang muslim. Itu muslim sama muslimah masuk semua, laki-laki perempuan. Lah ada riwayat wa muslimatin dan itu dhaif ya. Dhaif. Sekarang pertanyaannya apa? Apakah dhaif itu bisa diamalkan? Enggak gini, hadis itu ada hadis sahih, tertinggi. Bawahnya hadis hasan. Bawahnya hadis dhaif. Bawahnya lagi hadis maudhu, palsu. Bawahnya lagi hadis gupron. Ini guyonan netizen lebih dari palsu. Artinya apa? Hadis maudhu hadis palsu. Hadis dhaif itu bukan palsu. Kalau kita belajar ilmu hadis ya, kalau sahih itu berarti riwayatnya diriwayatkan oleh sumber yang valid dan itu runtut. Tidak ada yang terloncat. Syaratnya nyambung, semuanya cerdas, kuat hafalannya, semuanya terpercaya. Itu sahih. Tapi kalau hasan di bawah lagi, runtutannya nyambung semua, terpercaya semua, tapi ada salah satu orang yang tidak terkenal cerdas, tidak terkenal alim, tidak terkenal kuat hafalannya. Maka menjadi hasan. Kalau dhaif enggak. Kalau dhaif itu bisa riwayatnya runtut, mutasil, nyambung terus. Ada salah satu sing enggak terkenal kecerdasannya. Gak patek kuat. Ibarat ngomong ya, aku oleh kabar, aku jare Ilyas jare Ilman jare Yafi, umpama. Lah, nek diteliti, oh Ilyas sih cerdas iki, apa ini kuat? Ilman juga cerdas kuat. Cuman Yafi iki mbo yo. Ibarat karo aku Yafi iki mbo. Kekuatan hafalannya apa? Ketone gak patek iki sih. Gak patek apalannya, gak patek kuat iki. Wong mak hate nilai 70. 70 ya nilaimu. 70. Lah iki bukan berarti kita menolak hadis tersebut. Tidak. Tapi kita menilai dhaif. Dhaif itu bukan hadis yang tertolak loh ya. Dhaif itu lemah. Tapi bukan berarti kita menolak. Makanya para ulama mengatakan hadis dhaif itu dipakai untuk fadilah. Fadilah amal. Makanya thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin ini fadilah amal. Maka boleh. Sekali lagi, hadis dhaif itu adalah hadis Kanjeng Nabi. Cuman periwayatannya kurang tidak sekuat hadis sahih. Sehingga kalau hadis dhaif untuk permasalahan akidah itu tidak boleh. Untuk permasalahan hukum ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ada syarat-syarat tertentu. Tapi kalau ada fadhailul a'mal itu jelas hukumnya boleh. Kesepakatan ulama. Maka umpama barang siapa yang membaca wiridan ini, ihya kan banyak kitab ihya. Barang siapa membaca wiridan ini, maka dia mendapatkan 1 juta pahala. Dia mendapatkan 1 miliar pahala. Itu banyak sekali. Kita lihat ternyata hadis dhaif, tidak apa-apa. Ulama hadis semuanya sepakat, semuanya, nggak ada kecuali. Semuanya sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadilah amal, untuk memotivasi. Beda sama hadis palsu. Hadis palsu semuanya sepakat haram hukumnya mengamalkan, bahkan menyebarkannya. Hadis palsu bukan hadis, itu berdosa atas nama Kanjeng Nabi meskipun tujuannya bagus. Kenapa? Di awal-awal Islam dulu, para ulama sing gak patek pinter,
sing penceramah-penceramah sing baca pinter, niatnya api, ingin meluruskan masyarakat, ingin meramaikan sholat jamaah katakanlah. Aduh rek masjid ini sepi. Akhirnya para pendai dulu mengarang hadis. Mengarang hadis apa cara barang siapa yang sholat jamaah maka mendapatkan 1 triliun pahala. Barang siapa yang sholat jamaah maka dia akan terbebas hutangnya. Barang siapa yang jamaah maka seperti itu. Itu hadis yang palsu. Maka hukumnya haram meskipun tujuannya untuk baik. Karena dia berdusta atas nama Kanjeng Nabi. Apalagi kalau kita buka kitab Al-Waddu'un, para pemalsu hadis dan bagaimana cara mereka. Itu kalau kitab itu dikaji sebagai hoax, bagus. Apa? Cara menangani hoax menurut para ulama hadis itu bagus sekali. Itu banyak sekali penjual, umpama penjual terong, itu lucu. Barang siapa manistaro bazinjan, barang siapa yang beli bazinjan, maka dia dibangunkan rumah di surga nanti. Barang siapa yang beli terong, maka dia akan diselamatkan nanti di akhirat. Banyak sekali hadis-hadis palsu para penjual terong membuat hadis. Lu serius, penjual terong itu banyak. Banyak sekali. Sehingga hadis palsu tidak boleh diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif ini boleh diamalkan. Boleh diamalkan selama dalam ranah fadilah amal. Tapi untuk akidah gak boleh. Artinya kalau umpama ada akidah yang mereka ada pembahasan tentang dhaif, maka hadis tersebut tidak dipakai. Kita cari yang sahih. Tapi kalau dhaif untuk memotivasi fadil amal, hukumnya boleh. Ihya itu kebanyakan hadisnya dhaif memang, tapi boleh diamalkan karena masih kategori dhaif. Jadi lucu, umpama ada kitab Fadhailul Amal yang biasa dipakai jamaah tabligh. Itu banyak orang-orang makan, apa Fadhilul Amal lu? Orang-orang NU padahal, teman-teman kita sendiri. Itu ngomong ke saya, ngapain Fadhilul Amal? Banyak hadis dhaifnya. Loh, please, kamu pernah belajar hadis enggak? Semua ulama itu sepakat dalam urusan Fadhail Amal, dalam fadilah amal, dalam motivasi amal, hukumnya boleh mengamalkan hadis dhaif. Kalau orang mengatakan itu berarti dia enggak pernah belajar ilmu hadis. Enggak mau Fadhail Amal pakai hadis dhaif. Ketara enggak tahu belajar ilmu hadis. Enggak mau ngaji ihya banyak hadis dhaif. Ketara enggak tahu ngaji hadis. Hadis itu boleh diamalkan meskipun itu dhaif, tapi dalam ranah wawasan fadil amal, motivasi dan sebagainya boleh. Tapi kalau untuk hal yang penting akidah, hukum yang berat itu tidak boleh. Kita cari yang sahih. Belum tentu hadis dhaif itu disepakati. Bisa jadi menurut ulama ini dhaif, menurut ulama lain sahih, banyak sekali terjadi. Tidak masalah. Doakan fadilah amal. Dan doa itu bagus. Doa itu bagus. Maka kebanyakan doa terus hukumnya dhaif enggak apa-apa. Makanya Wahabi itu lucu. Doa ini tidak boleh diamalkan karena hadisnya dhaif. Lucu. Kelihatan enggak pernah belajar ilmu hadis. Ulama semuanya sepakat bahwasanya ilmu dhaif boleh digunakan dalam hal fadhailul a'mal. Meskipun pembahasannya cukup panjang ke bab itu, cuman secara global hukumnya boleh. 5 menit lagi. Barangkali satu pertanyaan. Apa, Fi? Para ulama, iya. Gitu loh. Emang Kanjeng Nabi itu pernah miskin, juga pernah kaya. Kanjeng Nabi bisnisnya luar biasa, cerdas, direktur handal. Direktur handalnya Sayyidah Khadijah, perusahaannya Sayyidah Khadijah. Direktur handal, hebat, amanah, cerdas, bisnisnya main. Circle bisnisnya ada Abdurrahman bin Auf, orang-orang hebat Mekah, orang-orang kaya Mekah itu circle bisnisnya Kanjeng Nabi semua. Abu Bakar circle bisnisnya. Kanjeng Nabi bisnismen, kaya. Cuman pernah juga fakir, pernah nggak punya kecuali cuma kurma. Kadang Kanjeng Nabi bangun agak siang, mendekati siang, nanya, wahai Aisyah, Khadijah apa Aisyah? Aisyah lah. Apakah ada makan di rumah? Ya Rasulullah nggak ada apa-apa. Ya sudah, idzan fa ana shaim. Maka aku puasa. Itu terjadi. Tapi kaya, ya luar biasa kaya. Mahare Kanjeng Nabi nang Sayyidah Khadijah itu berapa onta?
berapa onta itu? Lali aku. Mungkin tak cerita nih kan. 50 onta. Satu ontanya 20 juta. 50 piro? 1 M bos. Ngawur ya. Gak miskin-miskin amat lah kan. Nabi gagah. Kanjeng Nabi di Madinah juga punya perkebunan hektar-hektar. Tanah Fadak. Semoga. Tapi para sahabat orang Islam sing sugi-sugi bisa jadi nggak kena hisab sama sekali. Karena ada para umat Islam sing levelnya tinggi iku apa terbebas dari hisab. Kan ada hadisnya 70.000 bi ghairi hisab. 70.000 lainnya juga bi ghairi hisab. Artinya bisa sampai puluhan juta umat Islam yang masuk surga tanpa hisab juga ada karena levelnya yang sangat tinggi. Level kesolehannya sangat tinggi sehingga dia terbebas dari hisab. Itu ada juga. Ini orang Islam sing pas-pasan, gak patek soleh lah istilahnya. Ya soleh, ya ibadah. Semoga. Itu biasa hisabnya sing suwe. Tapi nggak apa-apa, selama hisabnya bagus ya oke aja. Nggak apa-apa. Terus lagi penting wong soleh itu gak bakal sengsara nang akhirat. Meskipun hisabnya suwe, gak bakal sengsara, gak bakal sengsara, pasti bahagia. Karena wong soleh ketika wafatnya aja bahagia, di alam kubur lebih bahagia, semakin hari semakin bahagia. Rumus akhirat itu semakin hari semakin bahagia. Jika alam kubur bahagia, maka dia akan terus berbahagia. Jadi masih keadaan akhirat yang sangat luar biasa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan khawatir dan dia tidak akan sedih, tidak akan ada rasa takut sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillah.